Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Claudia, NIM 4321912991. Mata kuliah Statistik Bisnis dan Praktikum, dosen yang diampu oleh Ibu Veronica Setiawan, SEMAK, Universitas Mercubuana. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi pertemuan ke-11, yaitu regresi logistik. Yang pertama, definisi regresi logistik. Regresi logistik adalah bentuk khusus regresi yang diformulasikan untuk memprediksi dan menjelaskan variabel kategori biner atau dua kelompok daripada ukuran dependent metric. Bentuk varians regresi logistik mirip dengan varian dalam regresi berganda. Varian mewakili satu hubungan dengan multivariat dengan konvensi regresi yang menunjukkan dampak relatif dari setiap variabel per indikator. Regresi logistis dapat digambarkan sebagai memperkirakan hubungan antara variabel dependen, tunggal non-metrik atau binder, dan suatu variabel independen, metrik atau non-metrik. Dalam bentuk umum ini, binary non-metrik, dan non-metrik dan metrik. Lalu regresi logistik bersama dengan analisis diskriminan adalah teknik statistik yang tepat ketika variabel dependen adalah variabel kategori atau nominal atau non-metrik dan variabel independen adalah variabel metrik. Lalu tujuan regresi logistik. Tujuan dari regresi logistik yang pertama, regresi logistis dapat digambarkan sebagai memperkirakan hubungan antara variabel dependen tunggal non-metrik atau biner dan satu set variabel dependen metrik atau non-metrik dalam bentuk umum. Lalu yang kedua, regresi logistik bersama dengan analisis diskriminan adalah teknik statistik yang tepat ketika variabel dependen adalah variabel kategori atau nominal non-metrik, dan variabel independen adalah variabel metrik dan non-metrik. Lalu pengujian untuk signifikasi koefisien. Dalam regresi berganda, nilai T yang digunakan untuk menilai signifikansi masing-masing koefisien. Regresi logistik menggunakan statistik yang berbeda. Statistik Wolf. Ini memberikan signifikansi statistik untuk setiap koefisiensi yang diperkirakan sehingga pengujian hipotesis dapat terjadi seperti halnya dalam regresi berganda jika koefisiensinya logistik. Lalu syarat. Yang pertama ada syarat sampel acak dengan N observasi. Yang kedua, perubahan tak bebas atau kategori biner dengan kategori sukses atau gagal. Lalu yang ketiga, berubah bebas, kuantitatif atau kategorik dengan dummy atau variabel. Lalu ada banyaknya variabel bebas harus lebih kecil dari banyaknya sampel. Nah, di sini ada contoh model 1, YI nilai berubah tak bebas, offset ke I, YI sama dengan 1 jika sukses, dan YI sama dengan 0 jika gagal. X itu adalah nilai berubah bebas OBS ke 1, dan model untuk satu variabel bebas K sama dengan 1. Lalu yang model 2. Fungsi 2 merupakan fungsi nonlinear atau berbentuk huruf S dalam parameter. Jika di 1 besar dari 0, maka fungsi monoton naik atau peluang sukses bertambah seiring dengan kenaikan nilai X. Lalu jika BI kecil dari 0, maka fungsi monoton turun peluang atau sukses menurun seiring dengan kenaikan nilai. Dan jika B sama dengan 0, tidak ada hubungannya antara variabel X bebas Y dengan variabel bebas X. Lalu model 3. Persamaan 3 merupakan kecenderungan yang menyatakan besarnya kecenderungan untuk sukses suatu observasi dengan nilai X tertentu. Persamaan 4 disebut juga fungsi logit yang
mentransformasi fungsi non-linear menjadi fungsi linear. Di sini ada bentuk gambar dari plot fungsi logistik yang dapat kita lihat. Lalu selanjutnya ada estimasi parameter dari persamaan model 1 tadi. Yang pertama ada estimasi bagi parameter dilakukan dengan metode maksimum likelihood. Yang kedua, estimator yang diperoleh tidak dapat dituliskan dalam bentuk persamaan eksplisit. Dan nilai BI B1 diperoleh dengan menggunakan metode numerik dan diselesaikan dengan bantuan komputer atau tidak mungkin dicari secara manual. Lalu ini ada estimasi parameter untuk model persamaan 2. Estimasi rasio kecenderungannya bisa dapat kita lihat di sini dan estimasi peluang suksesnya. Dan pengujian hipotesis parameter pada model persamaan 1. Uji Wolf atau uji keberartian model, ada hipotesis dan uji statistik uji. Dan pengujian hipotesis parameter untuk model persamaan 2. Yang ketiga ada keputusan. Bandingkan nilai W dengan tabel Q kuadrat atau A dengan nilai signifikan atau sig. Jika W lebih besar nilai tabel atau signifikan, maka HO ditolak. Kesimpulannya, jika HO ditolak berarti model ada pengaruh variabel bebas X THD peluang sukses atau varta bebas Y. Lalu ukuran ketetapan model. Persentase ketetapan model atau persentase correct, rasio jumlah observasi yang diestimasikan atau diramalkan sukses terhadap jumlah observasi yang sebenarnya sukses. Jika presentasi ketetapan model mendekati 1 atau 100%, maka modelnya makin baik atau tetap. Terima kasih, sekian penjelasan saya mengenai regresi logistik. Mohon maaf apabila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.